Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat semuanya. Ini kelanjutan daripada kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah dilaksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meminta izin kepada istrinya Siti Hajar untuk membawa Nabi Ismail dengan alasan untuk bersilaturahim ke tempat yang jauh. Istrinya pun mengizinkannya. Setelah sampai di Mina, di saat itu syaitan laknatullah alaih memasang cara bagaimana untuk menggagalkan rencana Nabiullah Ibrahim tersebut agar dia menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka digodalah Nabi Ibrahim. Di saat itu Nabi Ibrahim sedang duduk terpenung. Wahai Ibrahim, kamu ini bagaimana? Dulunya kamu meminta kepada Allah agar mempunyai seorang anak. Setelah dikaruniai oleh Allah seorang anak laki-laki, sekarang kamu akan menyembelihnya. Wahai iblis, enyahlah dari sini. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Maka setan pergi tunggang langgang kepanasan. Tidak sampai di situ, setan iblis menghampiri Siti Hajar. Saat itu Siti Hajar sedang duduk. Wahai Hajar, tidakkah kamu tahu kemanakah pergi suamimu itu? Ya, dia katanya mau beri silaturahim ke tempat yang jauh. Dia katanya diperintah oleh Allah untuk menyembelih putramu. Apa kamu tidak lihat? Dia sedang membawa pisau dan tali. Apa perintah Allah? Kata Siti Hajar. Kalau memang perintah Allah, aku jangankan Ismail dikorbankan, aku juga sanggup dikorbankan. Kalau itu memang perintahnya Allah. Inilah jawaban ibunda Siti Hajar. Akhirnya setan tidak bisa juga untuk menggoda Siti Hajar. Cara yang ketiga yaitu Ismail. Kalau Ismail ini sudah tidak mau, tentunya rencana ini pasti akan gagal. Kemudian setan menghampiri Nabi Ismail yang sedang bermain. Wahai Ismail, tahukah kamu ini sekarang akan disembelih oleh ayahmu karena katanya akan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban dari Nabi Ismail? Sami'na wa ata'na li amri rabbi. Aku mendengar dan aku taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Minggirlah kamu. Kalau memang perintahnya Allah, aku sanggup dikorbankan oleh ayahku karena demi mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ismail langsung melempar syaitan itu dengan ucapan Bismillahi Allahu Akbar. Maka lemparan Nabi Ismail tepat mengenai mata kanannya syaitan. Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Panas, panas, panas. Aduh, sakit, kata syaitan sembari tunggang langgang. Kemudian Nabi Ismail menghampiri ayahnya. Wahai ayah, iya anakku, ada apa? Tadi ada orang asing bilang kalau aku katanya mau disembelih karena ayah mau mengikuti perintahnya Allah. Betulkah itu ayah? Nabi Ibrahim termenung. Bagaimana aku harus menyampaikannya? Akhirnya dengan penuh keteguhan hati Nabiullah Ibrahim sampaikan, Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami,
Sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku, aku bermimpi anni azbahuka, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau. Fanzur madza taro, pikirkanlah wahai anakku. Kalau memang kamu tidak mau, ayo kita sama-sama mohon kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira bagaimana pendapatmu? Pastilah kalau memang engkau tidak mau, Allah akan mengampuni kita semuanya. Tapi Nabiullah Ismail, seorang anak yang cerdas, beliau katakan sama ayahnya, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu, apa yang telah Allah perintahkan kepadamu, karena aku semata-mata karena untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satajiduni insyaallah minas sabirin, niscaya engkau akan mendapati aku wahai ayah, aku termasuk dari golongan orang-orang yang sabar. Atas jawaban ini maka dipeluklah Nabi Ismail. Kalau begitu, marilah anakku, kita laksanakan perintah Allah agar kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin.